Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai analisis etika dan hukum pada pelayanan kesehatan, penyakit menular, studi kasus penyakit COVID-19. Kami dari kelompok 7 yang berjumlah 4 anggota, di mana terdiri dari saya sendiri, Hidayat Rahman, lalu ada teman saya Mahda Cili Fatihah, Eli Erna Syafitri, dan yang terakhir Aris Wadatil Hikmah. Di sini kami akan membahas mengenai penyakit menular di studi kasus penyakit COVID-19. Seperti yang kita tahu, penyakit menular menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penyebabnya muncul penyakit baru dan munculnya kembali penyakit menular yang lama. Hal ini membuat Indonesia menanggung beban yang berlebih dalam penanggulangan penyakit atau yang sering dikenal dengan triple burden disease. Untuk mengenai penyakit COVID-19 akan dijelaskan oleh teman saya Cindy Fatihah. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah suatu penyakit yang gejalanya mirip dengan flu berat. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, MERS, dan SARS atau sindrom pernafasan akut berat. Coronavirus merupakan jenis baru dari virus yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Terdapat 3 faktor penyebab orang dapat tertular COVID-19. Yang pertama yaitu karakter individu. Faktor ini meliputi genetik seseorang. Faktor ini dipengaruhi bagaimana respon imun tubuh, usia, serta penyakit penyerta yang dimiliki tiap individu dapat menyebabkan virus ini mudah menyelinap ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu lingkungan. Faktor lingkungan juga menjadi penentu apakah seorang mudah tertular atau tidak, melalui ventilasi udara, sanitasi, serta suhu dan kelembapan ruang yang bisa memicu virus tinggal di dalamnya. Yang ketiga yaitu patogen. Faktor ini meliputi mikroorganisme, mutasi, jumlah, dan virulensi. Karena COVID-19 merupakan penyakit akibat virus, sehingga kekebalan atau imunitas tubuh sangatlah penting. Mengingat tidak banyaknya antivirus yang tersedia, tidak seperti bakteri yang banyak tersedia antibiotik. Adapun penyebaran virus corona ini menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap, baik batuk atau bersin, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19, yang terakhir tinja atau feses. Hal ini sangat jarang terjadi. Selanjutnya yaitu konsep standar dan protokol perlindungan dokter. Dokter sebagai tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam peperangan melawan wabah, termasuk penyakit COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan dokter memiliki resiko yang sangat tinggi terpapar patogen COVID-19. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan di bidang kesehatan dibuat sebagai adaptasi kebiasaan baru. Dan tidak hanya itu, melihat banyaknya korban tenaga medis akibat COVID-19, maka perlu disusun sebuah standarisasi dan protokol khusus dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dokter untuk mencegah bertambahnya korban COVID-19 khususnya dokter dan pasien. Pertimbangan bagi tenaga kesehatan dan sistem kesehatan di era COVID-19 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenaga kesehatan. Aplikasi telemedis untuk triase dan penanganan pasien apabila memungkinkan. Nah, karena adanya pembatasan antara pasien dengan dokter, maka apabila memerlukan waktu yang lebih, maka dapat memaksimalkan dengan telemedis atau media online. Kemudian mematuhi pedoman penggunaan APD seperti kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu.
dan lain sebagainya. Kemudian, melaporkan diri dan menghentikan kegiatan sebagai tenaga kesehatan apabila masuk dalam gejala COVID-19. Nah, apabila tenaga kesehatan itu merasakan gejala-gejala COVID-19 ini, wajib baginya untuk melaporkan diri dan menghentikan kegiatannya sebagai tenaga kesehatan dalam waktu tertentu. Kemudian membatasi prosedur selektif. Yang kedua yaitu sistem kesehatan. Nah, menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan fasilitas untuk telemedis. Jadi, media online itu dimaksimalkan untuk menyebarluaskan informasi terkait penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian menyediakan APD untuk keluarga pasien dan tenaga kesehatan, meningkatkan edukasi kepada pasien dan publik mengenai indikasi karantina dan kunjungan ke rumah sakit. Nah, karena adanya batasan kunjungan di rumah sakit, jadi perlu adanya edukasi untuk pasien. Kemudian melakukan tes atau pengujian COVID-19 secara berkala untuk mengendalikan penularan. Nah, jadi tes ini bertujuan untuk memutus rantai COVID-19. Jadi COVID-19 itu dapat dicegah melalui tes secara berkala gitu. Untuk selanjutnya yaitu etika profesi penanganan COVID-19. Jadi penggunaan kode etik kedokteran merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan, harus dipenuhi oleh seorang dokter dalam menjalankan tugasnya. Dan sesuai dengan penanganan COVID-19, di sini saya mengambil 2 kode etik. Yang pertama yaitu pasal kedua kode etik kedokteran, yaitu seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Dan untuk yang kedua, saya mengambil pasal ke-11 Kode Etik Kedokteran yang berbunyi, dokter harus senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan wajib memberikan pelayanan secara kompeten serta menggunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan manusia. Yang saya jelaskan tadi, yang saya bacakan dari kode etik kedua, maksudnya yaitu dokter itu harus bisa menjadi garda terdepan meskipun dia itu mempunyai resiko paling tinggi untuk tertular COVID tersebut, tetapi dia harus tetap menjadi garda terdepan. Untuk yang kode pasal ke-11 kode etik kedokteran, artinya tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dan terus melakukan pelayanan kesehatan serta tetap terlindungi dan terjamin keselamatannya dengan melakukan upaya-upaya untuk melakukan medical safety and protection bagi tenaga medis. Jadi dalam hal ini tugas seorang dokter yaitu meminimalisir resiko tertular virus COVID-19. Lanjut di poin yang keempat yaitu contoh kasus kode etik pada penyakit COVID-19. Sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam bentuk peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang mengidap penyakit COVID-19 ini, yang semakin diperburuk oleh rasa takut, stigma, misinformasi, bahkan pembatasan pergerakan yang mengganggu pemberian pelayanan kesehatan untuk semua penyakit. Saat pelayanan kesehatan kelebihan kapasitas dan masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, angka kematian langsung akibat wabah dan kematian tidak langsung akibat penyakit yang menyertai yang sebenarnya dapat diobati akan meningkat drastis. Menjaga rasa percaya masyarakat pada sistem kesehatan dengan aman dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial serta mengendalikan infeksi resiko di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kunci untuk memastikan adanya perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang benar dan kepatuhan pada anjuran-anjuran kesehatan masyarakat. Namun beberapa kasus menimbulkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat akan wabah penyakit COVID-19 ini.
dan menimbulkan kekhawatiran yang berlebih di masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh kasus pada penyakit penularan COVID-19 ini yaitu penyebaran identitas pasien COVID serta membuka identitas seorang pada ruang publik yang tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan atau pasien itu sendiri. Menimbulkan rasa cemas bagi warga sekitar karena penularan penyakitnya serta kekhawatiran terjangkitnya penyakit tersebut. Para tenaga medis serta petugas kesehatan akan mendapatkan sanksi serta peringatan dari atasan jika terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang ini. Dalam hal ini, hak-hak serta kode etik pelayanan kesehatan pada pasien sangat dijaga oleh semua pihak rumah sakit. Bukan hanya di kasus penyakit COVID-19 ini saja, namun juga di semua latar belakang penyakit. Karena hak pribadi pasien sangat rahasia dan rahasia medis pasien harus dilindungi secara penuh. Demikian presentasi mengenai analisis etika dan hukum pada pelayanan kesehatan penyakit menular studi kasus penyakit COVID-19. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup WhatsApp, serta jika ada kekurangan mengenai presentasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.